Dana hanya menganggukkan kepalanya kemudian langsung berjalan keluar rumah besar keluarga Kesuma. Saat Dana mau masuk ke dalam mobil, mobil sport warna hitam masuk ke dalam pekarangan rumah mewah keluarga Kesuma. Dana pun mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam mobil. Karena dia tahu siapa pemilik mobil sport yang baru saja memasuki rumah bagai istana itu. Keluarlah lelaki tampan dengan mata elangnya yang sudah menatap Dana berdiri di samping mobilnya. "Kenapa kau sudah pulang, Gas? Bukannya ini masih jam kerja ya?" tanya Dana karena melihat Bagas pulang di saat jam kerja. Bukannya menjawab, Bagas malah menatap Dana dengan tatapan tajamnya. Sedangkan Raka Tang berdiri di belakang Bagas hanya bisa menggelengkan kepalanya saja tanda Dana tidak perlu bertanya seperti itu. "Ya ampun Dana. Pertanyaan sangat konyol," batin Raka. Dana yang mengerti dengan arti tatapan Raka langsung menelan selaifanya kalau sudah salah bicara. Sorry. Aku lupa kalau kau pemilik perusahaan itu. Bos mah bebas ya kan?" ucap Dana lagi dengan polosnya. Raka yang mendengar ucapan Dana kembali menggelengkan kepalanya sambil memijit pangkal hidungnya yang tidak pening. "Sudah bicaranya. Aku gak butuh mendengar ucapanmu. Bagaimana keadaan Reina?" ucap Bagas dengan suara datar dan langsung bertanya kondisi Reina. "Reina sudah sadar. Tapi dia masih masa pemulihan. Dan Reina masih ada masa trauma ketakutan. Jadi kau jangan membuatnya takut. Kalau kau mau melihat dirinya, tersenyum sedikitlah, agar dia tak takut melihat wajahmu yang seram itu walaupun tampan," ucap Dana tanpa dosa. Glek. Raka yang mendengar perkataan Dana langsung menelan selaifanya karena yakin akan ada masalah dari perkataan Dana. "Tamatlah riwayatmu dan," batin Raka kembali. Bagas langsung menatap Dana dengan tatapan membunuh karena mendengar ucapan Dana. Sedangkan Dana yang merasa tidak tahu apa-apa hanya berdiri santai di samping mobilnya. "Kalau kau masih mau bekerja aman menjadi dokter, kau tidak perlu mengajariku cara bersenyum," ucap Dana langsung melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Dana langsung mematung sambil memegang bibirnya yang sadar kalau dia sudah salah bicara. Sedangkan Raka hanya bisa menggelengkan kepalanya saja kemudian ikut masuk ke dalam rumah besar Kesuma. Sampai di dalam, Bagas melihat mamanya sedang naik ke lantai 2. Bagas pun langsung mengucapkan salam agar mamanya bisa tahu kalau dirinya pulang. "Assalamualaikum Ma," ucap Bagas. Reina yang baru menaiki beberapa anak tangga langsung membalikkan tubuhnya dan tersenyum melihat putra tunggalnya ternyata sudah pulang. "Tumben kamu sudah pulang Gas," ucap Mama Rida yang kembali menuruni anak tangga. "Iya Ma. Bagas ada pekerjaan lain." "Oh ya," kata Dana. "Reina sudah sadar. Sekarang dia lagi apa Ma?" tanya Bagas yang penasaran. "Ini lagi mau Mama lihat Gas. Tadi dia sudah makan dan minum obat." Saat Mama dan Dana berbicara mengenai kondisi Reina di bawah,
kata Erin. Reina kembali tidur. Mungkin pengaruh obat yang diminumnya. Dan ini mau Mama lihat ke atas lagi, ucap Rida memberitahu. Bagas hanya menganggukkan kepalanya saja mendengar ucapan mamanya. Ya sudah, Mama boleh lihat Reina lagi. Bagas mau ke ruang kerja dulu. Pamit. Bagas langsung meninggalkan mamanya. Raka langsung mengikuti bosnya. Tapi sebelum itu Raka tak lupa pamit pada nyonya besarnya. Setelah di ruang kerja, Bagas langsung mendudukkan dirinya di kursi kebesarannya. Sedangkan Raka berdiri di samping meja Bagas. Apa sudah dapat yang saya suruh kemarin? Tanya Bagas langsung. Raka yang tahu ke arah mana Bagas berbicara langsung paham dan menganggukkan kepalanya. Sudah, Bos. Dan semua data lengkap Nona Reina saya simpan di flashdisk ini, Bos. Ucap Raka langsung menyerahkan flashdisk ke bosnya. Bagas langsung mengambilnya dan langsung memasukkan ke laptop pintarnya yang sudah menyala sebelumnya. Setelah beberapa menit, muncullah data diri Reina dengan lengkap beserta foto-foto Reina. Dengan teliti Bagas membacanya dan sesekali menyatukan alisnya karena merasa ada yang janggal. Bisa kamu jelaskan? Ucap Bagas pada Raka yang masih setia berdiri di samping meja kerja Bagas. Raka langsung menganggukkan kepalanya. Nona Reina adalah anak dari Tuan Budi Kurniawan dan Nyonya Kalista Kurniawan. Tapi 5 tahun yang lalu Nyonya Kalista Kurniawan atau ibu kandung dari Nona Reina meninggal dunia. Dan meninggalnya karena kecelakaan. Dan 2 tahun setelah ibu kandung Nona Reina meninggal, Tuan Budi menikah lagi dengan Nyonya Diana yang saat ini menjadi ibu tiri Nona Reina. Dan selama menikah dengan Tuan Budi, Nona Reina selalu disiksa dengan ibu dan saudara tiri Nona Reina yang bernama Francisca Putri Bos. Dan yang masih saya bingungkan setiap siksaan yang dilakukan oleh ibu dan saudara tiri Nona Reina. Tuan Budi sama sekali tidak membela atau menolong Nona Reina sama sekali. Dan ini masih saya selidiki lagi, Bos. Ucap Raka menjelaskan. Kamu sudah lapor ke polisi mengenai kecelakaan yang menimpa ibu kandung Reina? Tanya Bagas kembali. Sudah, Bos. Tapi kata polisi, ibu Nona Reina kecelakaan tunggal dan sampai saat ini tidak tahu penyebabnya dari kecelakaan itu. Karena kondisi mobil bagus, Bos. Dan dari rekaman CCTV tidak ada masalah sama sekali. Semua normal kalau memang kecelakaan itu murni, Bos. Ucap Raka lagi menjelaskan. Baiklah, sekarang kamu selidiki lebih dalam lagi tentang orang tua Reina. Ucap Bagas memberi perintah pada Raka. Raka dengan sikap langsung menganggukkan kepalanya tanda paham maksud perintah dari bosnya. Dan aku mau kau beri pelajaran pada saudara tiri Reina. Kasih dia pelajaran yang bisa buat dia terbang melayang ke atas kemudian banting dia agar dia tahu rasanya sakit seperti yang dialami Reina. Sambung Bagas lagi. Kau bisa memulai mencari tahu melalui saudara tiri Reina. Buat dia buka mulut agar dia menceritakan apa yang sudah dilakukan pada Reina.
ucap Bagas lagi dengan nada dinginnya. Baik bos. Kalau gitu saya permisi. Ucap Raka kemudian langsung pergi meninggalkan ruang kerja Bagas. Bagas yang masih melihat data diri Reina dan foto-foto Reina dari laptopnya berpikir sejenak yang masih membuat dirinya penasaran. Bagas ingat kalau Budi Kurniawan adalah salah satu kliennya. Dia pun langsung menghubungi Raka untuk mencari tahu tentang perusahaan Budi Kurniawan. Setelah menghubungi Raka, Bagas langsung keluar dari ruang kerjanya. Ia melihat suster yang beberapa hari ini berada di rumahnya khusus untuk menjaga dan merawat Reina. Apa dia sudah bangun? Tanya Bagas yang membuat suster Erin terkejut. Sudah tuan. Dan ini saya mau memberikan baju ini pada Nona Reina karena Nona harus mandi, ucap suster Erin. Biar saya yang berikan. Kamu siapkan dia makan saja, ucap Bagas lalu mengambil baju yang dipegang oleh Erin. Baik tuan. Ucap Erin langsung undur diri setelah pakaian untuk Reina berada di tangan Bagas. Ceklek bunyi pintu kamar Reina dibuka oleh Bagas. Bagas melihat tempat tidur kosong. Dilihatnya sekeliling kamar mencari di mana Reina berada. Dan matanya berhenti pada objek seorang gadis yang saat ini berdiri di jendela melihat ke arah luar seperti melamun. Bagas berjalan perlahan mendekati Reina. Saat sudah berdiri di dekat Reina, Bagas melihat Reina meneteskan air matanya. Entah apa yang membuat dirinya menangis. Kenapa kamu menangis? Tanya Bagas dengan suara dinginnya. Reina yang mendengar suara asing baginya langsung menoleh ke arah Bagas. Spontan Reina langsung memundurkan tubuhnya menjauh dari Bagas. Tubuhnya bergetar ketakutan. Air matanya semakin deras membasahi pipi mulusnya. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku takut. Aku takut. Ku mohon pergi. Pergi dari sini, ucap Reina yang ketakutan luar biasa. Bagas yang melihat Reina ketakutan seperti itu melihat dirinya merasa bingung. Dia berusaha menenangkan Reina agar tidak takut padanya. Tenanglah. Aku bukan orang jahat. Aku yang sudah menyelamatkanmu. Tenanglah, ucap Bagas berjalan mendekati Reina. Bukannya tenang. Justru Reina semakin takut pada Bagas. Reina berteriak sekencang mungkin agar Bagas tidak mendekatinya. Bagas yang melihat Reina semakin ketakutan. Akhirnya Bagas memeluk Reina agar Reina tidak semakin ketakutan. Tenanglah. Aku bukan orang jahat. Kamu aman di sini. Ini rumahku, ucap Bagas mendekap tubuh Reina. Awalnya Reina sempat memberontak. Tapi setelah mendengar ucapan Bagas, perlahan Reina sedikit tenang. Entah kenapa dia merasa sedikit aman dipeluk oleh Bagas. Sementara Erin dan Mama Rida yang mendengar teriakan Reina begitu terkejut. Mereka langsung naik ke lantai atas menuju kamar Reina. Saat masuk ke kamar Reina, Mama Rida terkejut melihat Bagas memeluk Reina dan Reina sedikit tenang.
Mama Rida pun mundur secara perlahan dan menutup pintu dengan pelan. Sebaiknya biar mereka dulu sus. Biar Bagas dan Reina bisa dekat, ucap Mama Rida. Baik Nyonya. Sahut Erin kemudian langsung pergi turun ke bawah dan melanjutkan pekerjaannya. Sementara Mama Rida masih diam berada di depan pintu. Senyuman terukir di bibirnya. Entah apa yang membuat Mama Rida tersenyum. Hanya Mama Rida dan autorlah yang tahu. Hehehe. Perlahan Bagas melepaskan pelukannya pada Reina. Reina menatap wajah Bagas. Sementara Bagas langsung menuntun Reina untuk duduk di sofa yang ada di kamar Reina. Kamu tidak usah takut ya. Di sini kamu aman, ucap Bagas. Anda siapa? Tanya Reina sedikit ketakutan. Bagas tersenyum kecil mendengar ucapan Reina. Hanya kecil ya bahkan Reina tidak bisa melihatnya. Kenalkan aku Bagas. Orang yang menolong kamu. Dan sekarang kamu tinggal di rumah aku. Ucap Bagas mengenalkan dirinya. Jadi Tuan ini anaknya Tante Rida? Tanya Reina yang langsung diangguki kepala oleh Bagas. Iya benar. Aku anaknya Mama Rida. Dan kamu jangan panggil aku Tuan. Karena aku bukan tuanmu, ucap Bagas. Jadi aku harus panggil apa? Tanya Reina yang sudah tidak merasa takut lagi walaupun wajah Bagas masih terlihat datar di mata Reina. Panggil aku kakak saja. Karena kamu itu sudah seperti adikku, ucap Bagas. Adik, beo Reina. Iya. Kenapa kamu keberatan aku anggap kamu adik? Tanya Bagas. Bukan keberatan. Tapi tidak pantas Tuan. Kita belum saling mengenal. Jadi maaf saya tidak bisa kalau Tuan menganggap saya adik, ucap Reina. Bagas terdiam sesaat mendengar perkataan Reina. Ada rasa tak suka di diri Bagas karena penolakan Reina. Baiklah. Kalau kamu tidak mau dipanggil adik, bagaimana kalau kita berteman saja, ucap Bagas. Dan itu langsung diangguki kepala oleh Reina. Kemudian Bagas langsung memberikan baju yang sempat diletakkan di atas sofa saat Bagas memeluk Reina tadi. Sebaiknya kamu mandi sekarang. Ini bajunya. Nanti kita keluarlah. Cari perlengkapan buat kamu. Ucap Bagas yang sontak langsung membuat Reina ketakutan lagi. Jangan. Jangan Tuan. Kumohon jangan bawa aku keluar dari sini. Aku takut, ucap Reina yang kembali ketakutan. Hei. Tenanglah. Kamu aman bersamaku. Tidak ada yang harus kamu takutkan, ucap Bagas menenangkan Reina. Aku akan aman kalau di sini saja Tuan. Biarkan aku bekerja di sini. Asal Tuan tidak menyuruhku keluar rumah. Aku takut, ucap Reina dengan air mata yang sudah mengalir deras di pipinya. Bagas hanya menganggukkan kepalanya. Kemudian dia menyuruh Reina untuk segera mandi. Dan Bagas pun keluar dari kamar. Di sebuah rumah.
Diana marah besar karena sampai sekarang tidak ada kabar tentang keberadaan Reina. Dasar bodoh. Mencari satu orang gadis saja kalian tidak bisa. Percuma aku sudah membayar kalian mahal. Tapi hasilnya nihil, bentak Diana pada orang suruhannya. Maaf bos. Kita sudah berpencar mencari Reina. Kita sudah mencari di seluruh rumah sakit. Kita juga sudah ke stasiun dan loket bus. Tapi tidak ada nama Reina dalam daftar keberangkatan. Kecuali, ucapan anak buah Diana terputus. Kecuali apa? Tanya Diana. Kecuali di bandara bos. Kita belum melacaknya karena kita berpikir Nona Reina tidak ke sana. Karena mana mungkin Nona Reina pergi menggunakan pesawat. Nona Reina pasti tidak punya uang bos, ucap anak buah Diana. Iya benar juga. Gadis bodoh itu tidak punya uang buat naik pesawat. Aku yakin dia masih ada di sekitar sini. Segera cari dia sampai dapat. Atau kalian yang aku bunuh jika kalian tidak bisa menemukannya dalam waktu dekat, ucap Diana yang langsung membuat anak buahnya ketakutan. Dari balik pintu ayah Budi merasa sedikit lega. Karena sampai sekarang Diana dan anak buahnya belum menemukan Reina. Semoga kamu selalu dilindungi Allah nak. Batin ayah Budi.